Oke, ini pengetesan untuk mode makro ya teman-teman. Jadi ini adalah mode makro manual fokus, semuanya tanpa lensa tambahan ya. Dan hasilnya seperti ini, mantap banget. Hasilnya keren ya teman-teman. Untuk blurnya rapi, kemudian detailnya dapat ya, warnanya juga oke. Pokoknya Gcam ini cocok banget untuk foto-foto makro karena sudah support mode manual, dan untuk malam hari juga cukup oke ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di video kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini adalah config Ultra Pixel untuk Gcam Joker. Ya, buat kalian pencinta Gcam tentunya sudah tidak asing lagi dengan Gcam yang satu ini, terutama buat kalian pengguna Gcam lama ya, yang sudah lama menggunakan Gcam tentunya sudah paham dengan Gcam yang akan saya bahas kali ini. Ya, Gcam Joker ini sebetulnya adalah Gcam versi jadul ya teman-teman. Dia sudah dirilis sekitar tahun 2020-an, jadi cukup lama, dan versi Gcamnya masih versi 6.1. Namun meskipun begitu, keunggulan dari Gcam ini yaitu ada di mode makronya. Jadi meskipun versi jadul, tapi untuk Gcam yang satu ini masih menjadi andalan ketika saya mau foto makro ya teman-teman. Jadi sampai sekarang saya masih menggunakan Gcam yang satu ini. Maka tidak ada salahnya ya di kesempatan kali ini saya share untuk kalian semuanya, yaitu akan saya share config-nya ya, config terbaru untuk Gcam Joker ini teman-teman. Serta di Gcam Joker ini dia sudah support ini ya teman-teman untuk Tiny Planet. Jadi kalian bisa foto-foto Tiny Planet menggunakan Gcam yang satu ini, karena untuk yang versi-versi terbaru sudah tidak support lagi ya untuk foto Tiny Planet. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu APK-nya ya, yaitu Gcam Joker. Untuk linknya silahkan cek di deskripsi. Selanjutnya silahkan diinstal. Untuk installnya seperti biasa. Dan setelah diinstal, untuk tampilan standarnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya dengan cara masuk ke menu setting. Untuk menu settingnya ada di sini ya, ada di menu lainnya, karena ini masih Gcam versi 6. Kemudian kita ke bawah ya, ke bawah save setting, kemudian kita save. Ini untuk membuat folder config ya yang ada di dalam folder Gcam, yang nantinya kita akan taruh file config-nya di folder tersebut. Selanjutnya silahkan di download config-nya, linknya semuanya ada di deskripsi ya teman-teman. Dan seperti biasa nanti untuk linknya ada di Mediafire. Kemudian untuk config-nya nanti dalam format zip dan berpassword. Untuk passwordnya silahkan temukan di dalam video ini. Makanya silahkan disimak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya. Oke, setelah terdownload maka akan terdapat sebuah folder seperti ini. Langsung saja di extract ya teman-teman. Langsung extract di sini. Kemudian masukkan password yang sudah kalian temukan di dalam video ini. Untuk passwordnya ada di atas menit kelima, tulisan warna kuning ya teman-teman. Oke, setelah diekstrak maka akan terdapat sebuah folder seperti ini. Langsung saja dibuka ya, langsung dibuka saja, kemudian dibuka lagi, dan di dalamnya terdapat 3 config dalam 3 format viewfinder, ada JPEG, YUV, dan privat ya. Silahkan disesuaikan dengan level kamera 2p di HP kalian. Oke,
Kalau sudah silahkan di copy config-nya. Di sini saya copy semuanya ya ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder Gcam, lalu config ya. Kemudian kita paste di sini. Jadi masuknya di folder Gcam config ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka lagi Gcam-nya. Lalu lakukan restore config-nya dengan cara tap 2 kali di sini. Lalu kita pilih config-nya ya, config yang barusan kita copy tadi. Oke, karena di sini device yang saya gunakan untuk level kamera 2AP-nya ada di level 3, maka saya gunakan yang YUV ya, teman-teman. Oke, silakan disesuaikan dengan level kamera 2AP di HP kalian. Kemudian setelah itu di restore ya. Nah, oke, sampai di sini untuk restore config-nya sudah sukses dan Gcam siap digunakan. Dan fitur-fiturnya di Gcam ini cukup lengkap ya, teman-teman. Masih ada fitur lens blur di sini. Namun untuk zaman sekarang sudah jarang digunakan ya, karena sudah ada mode portrait. Kemudian ada mode panorama ya di sini, panorama, kemudian mode portrait yang tentunya sudah support mode cantik atau retouch wajah di sini, teman-teman. Kemudian di mode kamera seperti ini untuk fitur HDR-nya ya. Untuk foto cepat silahkan pilih yang aktif saja. Untuk hasil yang lebih bagus kalian bisa pilih yang HDR yang disempurnakan. Kemudian untuk videonya sudah support 4K ya, sudah support resolusi 4K ya, dan tentunya sudah support juga untuk mic eksternal. Kemudian di menu lainnya ada mode malam ya. Untuk mode malamnya ada di sini teman-teman. Kemudian ada photosphere yang tentunya bisa langsung foto tiny planet ya. Kemudian foto booth ya dan lain-lain. Dan di sini juga ada fitur playground. Nah, khusus untuk playground ini tidak include. Jadi kalian harus download dan install secara terpisah. Untuk caranya semuanya ada di deskripsi ya. Oke, untuk playgroundnya juga work ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di beberapa objek ya. Oke, untuk yang pertama saya akan tes mode makronya terlebih dahulu. Untuk masuk ke mode makro tinggal digeser di bagian menu slidernya ini ya teman-teman. Nah, ini adalah pengaturan manual fokusnya. Kita arahkan ke makro sampai blur seperti ini. Untuk fotonya, untuk caranya harus didekatkan dengan objek ya, kira-kira jarak 10 cm ya, seperti ini. Nah, kemudian cari titik fokus yang pas. Bisa sambil dimainkan zoomnya ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya mantap banget ya teman-teman. Jadi meskipun ini Gcam versi jadul, namun hasilnya tidak kalah dengan Gcam versi terbaru. Bahkan untuk foto makro masih menjadi andalan saya sampai sekarang ya. Oke, kita coba cari objek lain teman-teman. Oke, ini kebetulan ada ini ya. Nah, ini lagi ngapain ini? Oke, langsung saja kita jepret saja. Ini ada momen bagus teman-teman. Oke, sambil dimainkan zoomnya ya. Bisa kalian mainkan zoomnya. Ini HDR-nya saya gunakan yang HDR plus ya, tidak yang disempurnakan, biar jepretnya bisa cepat. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba jepret berkali-kali ya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah,
ya teman-teman. Jadi sambil dimainkan zoomnya. Oke, dan seperti ini hasilnya. Mantap ya teman-teman. Untuk fokusnya mantap, detailnya dapat ya, kemudian warnanya juga oke. Pokoknya meskipun Gcam ini versi jadul ya, namun menurut saya sampai saat ini masih bisa diandalkan untuk foto makro ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Ini semuanya foto tanpa menggunakan tambahan lensa ya, jadi masih menggunakan lensa bawaan dari HP, tidak ada lensa tambahan. Oke, kita coba sekali lagi ya teman-teman untuk foto makronya. Ini saya mencoba untuk foto objek, ini sangat kecil ya. Untuk bunga ini sangat kecil sekali. Ini bunganya bunga ginseng ya teman-teman. Jadi bunganya kecil banget. Dan ini saya zoom. Dan seperti ini. Padahal bunganya ini sangat-sangat kecil sekali. Kita coba lagi. Ya, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya ini percobaan mode kamera di siang hari ya, seperti ini. Ini sore hari teman-teman, sudah mau menjelang maghrib ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini percobaan di malam hari mode kamera tanpa mode malam ya, kita coba dulu. Dan seperti ini hasilnya teman-teman. Hasilnya bagus ya. Kita coba lagi. Masih percobaan di malam hari. Jadi untuk Gcam ini dia belum support astrofotografi ya teman-teman. Jadi hanya menggunakan mode malam biasa. Atau kalian bisa menggunakan mode manual ya, manual shutter speed yang bisa diatur sampai 60 detik. Oke, kita coba mode malamnya. Untuk mode malamnya ada di sini ya, ada di mode lainnya. Kita coba. Kalau yang tadi mode biasa ya, sekarang mode malam. Oke, dan seperti ini. Seperti ini hasilnya teman-teman. Ini perbandingannya ya. Kemudian coba AWB-nya kita off kan ya. Ya, ketika AWB-nya di off kan, warnanya lebih natural ya, warnanya nggak keluar. Jadi kebalikan dari Gcam yang sekarang ini. Jadi ini ketika AWB-nya harus kalian on kan ya, agar warnanya bisa keluar. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.